semuanya, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Bu Panca berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama pada pembelajaran 21. Nah, tetapi sebelum kita memulai kegiatannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, Engkau memberi tempat tinggal kepada setiap makhluk. Burung-burung Kau beri sarang, serigala Kau beri liang. Demikian juga manusia Kau beri tanah untuk tempat tinggal. Bapa Abraham Kau beri tempat tanah Kanaan untuk tempat tinggal keluarganya dan seluruh keturunannya. Kami pun mendapatkan tempat tinggal, syukur kepadamu ya Allah atas tempat tinggal kami. Berkatilah tempat tinggal kami, supaya di tempat itu kami dapat melaksanakan perintah-Mu. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti yang Bu Panca sampaikan tadi, kita akan belajar agama Katolik, pembelajaran 21 yaitu tempat tinggalku. Nah, anak-anak, manusia itu merupakan makhluk sosial. Setiap orang membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Kebersamaan di suatu tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar manusia agar ia dapat tumbuh dan berkembang. Materi yang akan kita pelajari pagi hari ini yang terdapat di pelajaran 21. Yang pertama ada tempat tinggal. Nah, yang kedua itu adalah manfaat tempat tinggal. Yang ketiga itu adalah merawat tempat tinggal. Ada juga yaitu syukur atas tempat tinggal. Nah, anak-anak, tempat tinggal itu merupakan bagian dari tanda pengenal. Nah, tanda pengenal itu biasanya meliputi nama dan alamat. Misalnya, Yesus dari Nazaret. Yesus itu adalah nama diri dan Nazaret itu adalah tempat tinggal. Contoh kedua, yaitu Yusuf dari Arimatea. Nah, Yusuf itu adalah nama. Sedangkan Arimatea adalah nama tempat tinggal Yusuf. Nah, tempat tinggal juga itu ikut membentuk kebiasaan seseorang, anak-anak. Nah, orang yang tinggal di sekitar pantai akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Nah, orang desa juga akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan. Nah, contohnya seperti ini. Orang desa itu orangnya suka bergotong royong. Nah, pekerjaannya yaitu bercocok tanam dan beternak. Sedangkan orang kota itu orangnya lebih mandiri. Kebiasaan pekerjaannya yaitu bermacam-macam, ada yang di bengkel, ada yang di pabrik, ada yang di kantor dan lain sebagainya. Itu beda orang desa dan orang kota. Kemudian ada juga perbedaan antara orang yang tinggal di pantai. Orangnya itu lebih banyak bergaul dengan orang luar. Nah, pekerjaannya itu biasanya nelayan. Terus membuat tambak. Nah, ada juga orang pegunungan, anak-anak. Nah, orang pegunungan itu banyak bergaul dengan orang luar, sama juga dengan seperti orang desa, anak-anak. Nah, orangnya juga suka bergotong royong. Pekerjaannya yang cocok itu adalah bercocok tanam dan beternak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat video tentang Abraham dipanggil oleh Allah. Kita simak bersama-sama ya. Komik Alkitab Anak.
Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, anak-anak, cerita tadi yaitu menceritakan tentang Abraham dan keluarganya. Abraham dan keluarganya itu harus berpindah-pindah. Nah, keluarganya dan Abraham harus mengikuti ternak gembalanya. Ketika tiba di suatu tempat yang mempunyai banyak rumput, Abraham tinggal di situ untuk mendirikan kemah sementara. Nah, hidup berpindah-pindah itu memiliki berbagai ancaman. Misalnya ancaman cuaca buruk, binatang buas, juga kelompok gembala lainnya. Hidup berpindah-pindah itu membuat orang sulit untuk menata keluarga. Tapi berkat kebaikan Tuhan, Abraham dan keluarganya mendapat tempat tinggal, yaitu tanah Kanaan. Nah, Abraham pun mendapat tempat menggembala yang tepat. Di tempat itu, di tanah Kanaan, Abraham memiliki banyak keturunan sehingga menjadi bangsa yang besar. Nah, tanah Kanaan juga dijaga dan dirawat agar tetap nyaman untuk tempat tinggal. Tanah Kanaan itu juga dijaga dan dibela dari musuh yang ingin merebut tanah. Nah, sama halnya dengan kita, tempat tinggal kita harus kita jaga dan kita rawat dengan cara rutin membersihkan supaya kita nyaman saat menempatinya. Nah, itulah adalah wujud syukur kita kepada Tuhan atas tempat tinggal yang kita miliki. Baik, anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti
kegiatan pembelajaran. Kita akhiri kegiatan pagi ini dengan sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sudah Engkau berikan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mohon untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup ini, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan perintah-Mu. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan tetap semangat. Berkah dalam.